orang. Contohnya adalah perbaikan fasilitas umum atau jalan yang rusak. Yang kedua, masalah kompleks. Masalah kompleks adalah masalah yang melibatkan banyak faktor dan berbagai pihak sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya seperti kemiskinan atau pengangguran. Ketiga, masalah struktural. Masalah struktural adalah berkaitan dengan sistem ada dalam masyarakat seperti sistem ekonomi, sosial maupun politik. Contohnya adalah ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang keempat, masalah mendesak. Masalah mendesak adalah masalah yang harusnya segera ditangani seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan wabah penyakit. Halo semuanya, di sini saya Novia Eka Miranti akan menjelaskan karakteristik masalah kebijakan publik. Yang pertama adalah bersifat kompleks, yang dimana melibatkan banyak faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu menyangkut kepentingan banyak orang, dimana masalah ini itu berdampak bagi masyarakat luas, bukan hanya individu saja. Yang ketiga yaitu memerlukan campur tangan pemerintah, di mana masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat saja, melainkan harus pemerintah juga ikut. Nah, yang keempat itu memiliki berbagai sudut pandang, yang mana dalam masalah kebijakan publik ini setiap kelompok masyarakat itu memiliki pendapat dan solusi yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu kemiskinan, di mana banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu pengangguran, di mana kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk kepentingan mereka pribadi. Yang keempat yaitu pendidikan yang tidak merata, di mana akses dan kualitas pendidikan berbeda di setiap daerah. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang wilayah dan ruang lingkup permasalahan kebijakan publik. Jadi, permasalahan ini biasanya muncul karena adanya kebutuhan atau persoalan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ruang lingkup kebijakan publik sendiri sangat luas, mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, hingga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik dibuat untuk mengatur dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, setelah Diandra tadi menjelaskan mengenai ruang lingkup permasalahan kebijakan publik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik apa aja sih yang dapat merumuskan kebijakan publik ini, permasalahan kebijakan publik. Teknik perumusan masalah tersendiri itu adalah kita tuh menganalisis, mengidentifikasi, dan menyusun data permasalahan agar data tersebut dapat menjadi sebuah dasar pembuatan sebuah kebijakan. Nah, langsung saja ke teknik yang pertama, akan mengidentifikasi sebuah masalah. Nah, di tahap pertama ini kita tuh harus mengidentifikasi sebuah masalah, yang dimana apakah masalah tersebut berpengaruh luas kepada masyarakat sampai ke kepentingannya ataupun enggak. Nah, yang kedua merupakan pengumpulan data dan informasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi sebuah masalah, yang dimana kita tahu kalau masalah tersebut melibatkan kepentingan masyarakat yang luas, kita harus mengumpulkan data-data dan informasi yang relevan. Nah, kenapa tuh? Agar kita tuh dapat keberadaan masalah tersebut tuh nggak hilang gitu dan nggak redup. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau pengumpulan data yang valid dan relevan itu sangat penting agar tidak menjadikan sebuah masalah tuh hanya sekedar opini atau asumsi. Nah, selanjutnya yang ketiga merupakan penyebab masalah. Nah, kita juga harus menganalisis faktor-faktor penyebab yang dapat membuat terjadinya masalah publik atau kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, nah selanjutnya merupakan penentuan aktor dan kelompok yang terlibat. Nah, kita harus tahu
siapa aktor dan kelompok yang terlibat tersebut dalam masalah masyarakat ini, karena aktor tersebut dapat meliputi pemerintah. Nah, dan juga kenapa kita harus tahu aktor dan kelompok yang terlibat tersebut, karena itu memudahkan kita untuk menganalisis permasalahan kebijakan publik secara komprehensif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber-sumber masalah dalam kebijakan publik. Masalah kebijakan publik dapat muncul dari berbagai sumber. Pertama, dari kondisi sosial masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial. Kedua, dari perkembangan ekonomi, misalnya inflasi, ketidakstabilan ekonomi, atau ketimpangan pembangunan. Selain itu, masalah kebijakan juga bisa muncul dari perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta konflik kepentingan antar masyarakat. Bahkan, terkadang masalah kebijakan muncul karena adanya kelemahan atau ketidakefektifan dari kebijakan yang diberlakukan sebelumnya. Sebagai kesimpulan, kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang berawal dari isu politik atau isu publik, lalu dianalisiskan, serta dirumuskan menjadi sebuah masalah. Masalah kebijakan publik ini juga memiliki banyak sekali tipe dan juga karakteristik serta sumber yang beragam. Jadi memerlukan banyak sekali teknik perumusan agar kebijakan itu efektif dan tepat sasaran. Kenapa seperti itu? Karena agar kebijakan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan juga untuk efektif jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Ketika kebijakan dilakukan dengan secara jangka panjang, itu akan berdampak positif bagi masyarakat, bukan hanya sesaat. Dan juga permasalahan luar lingkup dan sumber masalah penting untuk membuat sebuah kebijakan. Kebijakan berawal dari sebuah aspirasi masyarakat, keresahan seperti ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial dan pendidikan dan lain sebagainya. Lalu muncullah kebijakan publik ini lalu dirumuskan dan lalu diserap dari aspirasi masyarakat, lalu dikaji lagi, lalu dianalisis, baru kita implementasikan. Setelah itu, tujuan akhir dari kebijakan publik ini untuk menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat yang berdampak positif. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi para pejabat itu.